Sejarah hidup seorang tokoh yang penuh dengan lika-liku, Prabowo Subianto. Sosok yang kerap kali mencuri perhatian, memiliki latar belakang yang dipenuhi dengan dinamika keluarga besar, karir militer, hingga kontroversi politik yang membentuk jalan hidupnya. Di balik ketegasan dan perannya sebagai salah satu tokoh utama politik Indonesia yang kini terpilih menjadi Presiden Indonesia, ada kisah kompleks yang melibatkan garis keturunan prajurit, keterlibatan dalam operasi militer, serta tuduhan pelanggaran HAM yang masih melekat hingga kini. Ada 11 orang Kopassus membentuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam. Di samping itu memang ada 2 orang jenderal ya, dan 1 orang kolonel yang dicopot jabatannya karena kasus-kasus penculikan ini. Letnan Jenderal Prabowo itu Pangkostrat, kemudian Muhdi itu Komandan Jenderal Kopassus. Kemudian juga Kolonel Khairawan itu dari Komandan Grup 4 Kopassus. Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo adalah anak ketiga dan putra pertama yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayahnya, Sumitro Djoyo Hadikusumo, berasal dari Kebumen, Jawa Tengah dan merupakan seorang ahli ekonomi serta politisi dari Partai Sosialis Indonesia. Pada saat kelahiran Prabowo, Sumitro baru saja menyelesaikan masa jabatannya sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Nasir pada April tahun 1952. Ibunya yang bernama Dora Mari Sigar, dikenal juga sebagai Dora Sumitro, adalah seorang wanita Kristen Protestan yang berasal dari keluarga Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara. Tak lama setelah Prabowo lahir, ayahnya kembali diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki 2 kakak perempuan, yaitu Bian Tiningsih Miderawati dan Mariani Ekowati, serta seorang adik laki-laki yang bernama Hashim Djoyo Hadikusumo. Prabowo juga merupakan cucu dari Margono Djoyo Hadikusumo, yang merupakan pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama. Keluarga Djoyo Hadikusumo memiliki garis keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, seorang panglima pasukan Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo sendiri diambil dari nama pamannya yang bernama Kapten Subianto Djoyo Hadikusumo, yang merupakan seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur dalam pertempuran Lengkong pada Januari 1964 di Tangerang. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah ayahnya Sumitro Djoyo Hadikusumo terlibat dalam gerakan menentang pemerintahan Presiden Soekarno melalui pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Dilansir dari monitor.co.id, keterlibatan ayah Prabowo dalam pemberontakan PRRI pada 1958 berawal dari perbedaan pandangan politiknya dengan Presiden Soekarno. Saat itu, Sumitro yang menjabat sebagai menteri sangat mendukung investasi asing, sebuah pandangan yang bertentangan dengan semangat nasionalis yang didorong oleh Soekarno dan sejumlah pejabat negara pada masa itu. Ketidaksepakatan ini mendorong Sumitro untuk bergabung dengan PRRI di Sumatera. Dalam PRRI, Sumitro memegang peran strategis sebagai penggalang dana dan dukungan dari luar negeri, yang menjadikannya sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan tersebut. Namun, ketika pemerintah mulai melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PRRI, Sumitro diketahui berada di luar negeri, dan ia baru kembali ke Indonesia setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dan kemudian menempatkannya kembali dalam posisi penting sebagai menteri. Peran Sumitro dalam PRRI tidak hanya menunjukkan pengaruh politik yang signifikan, tetapi juga memiliki dampak yang besar dalam kehidupan keluarga Prabowo, terutama dalam masa kecilnya yang dihabiskan di luar negeri sebagai akibat dari keterlibatan ayahnya dalam gerakan tersebut.
Nah, selama di luar negeri, Prabowo menempuh pendidikan menengah di berbagai sekolah internasional, termasuk Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, serta di American School di London, Inggris. Setelah Soekarno jatuh dan Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia, dan Prabowo pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pada bulan Mei 1983, Prabowo menikahi Siti Hediati Haryadi yang merupakan putri dari Presiden Soeharto dan Tin Soeharto. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ragowo Hedi Prasetyo, yang lebih dikenal dengan nama Didit. Namun, pernikahan Prabowo dan Siti Hediati tidak berlangsung lama. Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, keduanya memutuskan untuk berpisah. Nah, anak mereka Didit tumbuh besar di Boston, Amerika Serikat, dan kemudian berkarir sebagai seorang desainer yang kini berbasis di Paris, Prancis. Karir militernya dimulai pada tahun 1976. Ketika ia lulus dari Akademi Militer di Magelang dan diangkat sebagai Letnan II di TNI Angkatan Darat. Prabowo bertugas di Kopasya yang sekarang dikenal dengan Kopassus, yang merupakan pasukan khusus Angkatan Darat hingga tahun 1985. Salah satu tugas pertamanya adalah memimpin peleton di Grup 1 dalam operasi Nanggala di Timur Timur. Pada usia 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda yang terlibat dalam menangkap Nicolau dos Reis Lobato, yang merupakan pemimpin Fretilin dan Perdana Menteri Timur Timur pada operasi Seroja. Pada tahun 1985, ia diangkat sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328, dan pada tahun 1991, ia menjadi Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 di Cijantung. Tahun 1993, Prabowo kembali ke Kopassus sebagai Komandan Grup 3 Sandi Yuda. Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Komandan Kopassus sebelum diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal pada Desember 1995. Salah satu operasi penting di bawah kepemimpinannya adalah pembebasan sandera di Mapenduma. Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat, posisi yang sebelumnya juga pernah dipegang oleh ayah mertuanya, Presiden Soeharto. Saat kerusuhan Mei 1998 memanas, Prabowo meminta izin kepada Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, untuk mengerahkan pasukan cadangan dari luar Jakarta. Namun permintaan ini ditolak. Pada 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang dipimpin oleh Jenderal Subagio Hadi Siswoyo untuk memeriksa Prabowo atas sejumlah tuduhan, termasuk kesalahan analisis tugas, penculikan, dan perampasan kemerdekaan. Selama persidangan, Prabowo seringkali memilih untuk tidak memberikan pernyataan, dan dia mengklaim dirinya sebagai tawanan perang yang dilindungi Konvensi Jenewa. DKP akhirnya memutuskan bahwa Prabowo bersalah atas ketidakpatuhan dan penculikan, serta merekomendasikan pemberhentiannya dari dinas militer. Pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan nama Prabowo Subianto sudah seringkali dibicarakan oleh masyarakat. Nah, isu-isu ini seringkali muncul kembali ke permukaan publik, terutama di saat masa pemilu di Indonesia sedang berlangsung, yang dimana kita mengetahui bahwa Prabowo Subianto sudah berkali-kali terlibat dalam pilpres di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM yang diduga telah dilakukan ini berkaitan dengan operasi Timawar yang melibatkan Komando Pasukan Khusus pada masa pemerintahan Soeharto dan Orde Baru. Melansir dari ruangbicara.co.id, pada masa itu, Orde Baru yang dikenal dengan kekuatan militer dan kebijakan represifnya semakin menunjukkan kekerasan menjelang lengsernya Soeharto. Timawar, kelompok perwira Kopassus yang bertugas menjaga kekuasaan Soeharto, menjadi aktor utama dalam menjalankan agenda tersebut. Kelompok ini dituduh melakukan penculikan terhadap aktivis yang dianggap radikal dan mengganggu stabilitas nasional. Dalam periode 1997 hingga 1998, operasi Timawar dilakukan secara rahasia. Mayor Bambang Kristiono, atas perintah langsung dari Prabowo Subianto, memimpin penyelidikan terhadap aktivis yang menentang pemerintahan Presiden Soeharto. Operasi ini bertujuan untuk mendeteksi kelompok radikal,
dan mereka yang dianggap sebagai otak kerusuhan di dekat pusat kekuasaan. Sejumlah aktivis yang diculik akhirnya dibebaskan. Nah, tetapi beberapa di antaranya ini katanya hilang hingga sekarang. Kejadian ini menyisakan trauma mendalam dan menjadi salah satu bab yang kelam dalam sejarah politik Indonesia. Fakta ini juga diungkapkan oleh Laksamana Soekardi dalam bukunya yang berjudul Di Balik Reformasi 1998. Jika merujuk pada artikel yang diterbitkan oleh Kontras, Prabowo Subianto yang pada saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus dari Desember 1995 hingga 20 Maret 1998 diduga memiliki tanggung jawab atau setidaknya patut mengetahui terjadinya peristiwa penghilangan orang secara paksa yang dilakukan oleh tim Mawar. Keterlibatan Prabowo baik secara langsung maupun tidak langsung diduga terlihat dalam bentuk pemberian perintah kepada pelaksana operasi yang kemudian membentuk tim Mawar. Selain itu, Prabowo juga dituding setidaknya mengetahui dan membiarkan terjadinya tindakan penculikan serta penahanan yang dilakukan di Poskotis Cijantung oleh pasukan di bawah kendali efektifnya. Sementara itu, dilansir dari Floresa.co, sebuah video wawancara mendiang aktivis HAM Munir Said Tholib beredar di media sosial. Dalam video tersebut, memperlihatkan cuplikan wawancara Munir dalam program berita Liputan 6 di SCTV pada tanggal 8 Oktober 1999. Nah, saat itu Munir berbicara dalam konteks rencana keluarga Prabowo yang ingin membersihkan namanya dari tuduhan pelanggaran HAM. Munir menyerukan agar Prabowo diadili di pengadilan untuk membuktikan apakah ia terlibat atau tidak dalam penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Nah, menurut Munir, pemecatan Prabowo dari dinas militer tidak cukup. Munir mengatakan, Prabowo sendiri juga butuh pengadilan untuk membuktikan bahwa dia salah atau tidak. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Karir politik Prabowo Subianto dimulai pada tahun 2004 ketika dia mengikuti konvensi calon presiden Partai Golkar. Meskipun berhasil lolos sebagai calon, Prabowo kalah dari Wiranto dalam perolehan suara. Pada tahun 2008, bersama adiknya Hashim Joyo Hadikusumo serta tokoh-tokoh lain seperti Fadlizon dan Muhyiddin Purwo Pranjono, Prabowo mendirikan Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina partai ini. Pada pemilu legislatif tahun 2009, Partai Gerindra berhasil memperoleh 4,46% suara dan mendapatkan 26 kursi di DPR RI. Pada pemilu presiden 2009, Prabowo dipersiapkan sebagai calon presiden, tetapi kemudian memutuskan menjadi wakil calon presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri. Mereka menandatangani perjanjian batu tulis yang mengatur pembagian tanggung jawab jika terpilih, termasuk dukungan Megawati untuk Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Namun, pasangan Megawati Prabowo kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono dalam pilpres tersebut. Pada tahun 2014, Prabowo kembali maju sebagai calon presiden dengan dukungan Partai Gerindra. Namun, dalam pilpres 2014, Prabowo kalah dari Joko Widodo. Pada pilpres 2019, Prabowo maju kembali sebagai calon presiden dengan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden. Keduanya kembali kalah dari pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Meskipun kalah, Prabowo kemudian diangkat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019 untuk periode 2019 sampai 2024. Dan pada akhirnya, Prabowo berhasil terpilih jadi Presiden Indonesia dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dalam perjalanan panjang hidupnya, Prabowo Subianto telah menghadapi berbagai tantangan, dari urusan keluarga hingga politik. Terlepas dari segala kontroversi yang menyertainya, dia tetap menjadi sosok yang tidak bisa diabaikan dalam panggung politik Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.